Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memaparkan atau berbagi sedikit pengetahuan saya tentang model transportasi, di mana ini adalah materi selanjutan dari mata kuliah Operational Research ya. Jadi langsung saja. Jangan lupa subscribe-nya ya. Baik, langsung saja. Di sini ada model transportasi, di mana ini salah satu lanjutan lagi, di mana operational research itu bahasa pemrograman ya, program linear. Kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi pada industri atau perusahaan-perusahaan, atau bahkan di manufaktur juga ada proses transportasi. Di sini bagaimana kita cara meminimasi biaya ya, ongkos transport, karena memang ini biasanya yang paling besar untuk penentuan di harga jual, juga akan sangat berpengaruh gitu. Langsung saja di sini pemahaman dari model transportasi ini sendiri adalah sebuah metode ini yang fungsinya itu untuk mengatur proses pemindahan barang ya, distribusi ya, dari sumber-sumber yang menyediakan produk kemudian ke tempat-tempat yang membutuhkan. Misalkan dari pabrik sampai ke tempat penyimpanan atau gudang gitu, atau dari gudang nanti ke eceran retail itu kan ada proses pemindahan, ada proses distribusi barang, atau yang kita paling sering sih ini ya dimanfaatkan oleh ekspedisi ya. Jasa ekspedisi ini sangat membantu sekali proses ini, karena ya proses bisnisnya ada di sana, core bisnisnya ada di sana. Kemudian metode transportasi ini juga bisa digunakan untuk pemecahan masalah bisnis, pembelanjaan modal, kemudian ada alokasi dana untuk investasi, kemudian analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan kalau ada di industri manufaktur ya, kemudian perencanaan serta scheduling produksi. Jelas ini sangat bermanfaat sekali model transportasi ini pada proses penjadwalan produksi, karena akan ada waktu dan ongkos yang harus ditentukan ketika kita menentukan jadwal produksi. Tujuannya sudah jelas tadi di sana adalah untuk mengatur ya distribusi barang yang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang, dalam artian ini adalah pabrik, produsen, kemudian dengan kapasitas tertentu. Pasti ada kapasitasnya di setiap pabrik atau produsen atau tempat sumber ya, dengan ke tempat yang membutuhkan barang tersebut ya, bisa konsumen, bisa gudang, bisa vendor gitu ya. Pastinya itu akan berkaitan dengan biaya ya, biaya, supaya gimana caranya barang yang kita punya dari pabrik, dari produsen nyampe ke tempat konsumen atau yang membutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, kalau kemarin di program linear kita bahas tentang bagaimana memaksimumkan keuntungan, bagaimana meminimumkan keuntungan, meminimumkan biaya. Mohon maaf, ini kita seminimal mungkin juga kita bisa biaya distribusinya juga kita perkecil gitu. Jadi kita menentukan rute nih, kemana ini rute yang harus kita tempuh supaya biayanya sedikit gitu. Kemudian ini juga berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi, kemudian memecahkan permasalahan bisnis lainnya. Contohnya pengiklanan, pembelanjaan modal, alokasi dana buat investasi, alokasi, kemudian yang tadi ya sudah dijabarkan di pengertian. Ini ciri-cirinya ya. Ketika kita menggunakan metode transportasi, ciri-cirinya pertama jelas ada sumber dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah
kuantitas atau jumlah komoditas barang yang didistribusikan dari sumber ya, dan yang diminta oleh tujuan itu besarnya tertentu, ada nilai, ada jumlahnya gitu, diketahui ya. Kemudian yang ketiga, komoditi yang dikirim atau barang yang dikirim ya dari sumber ke tujuan itu pastinya ya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber itu. Jadi harus disesuaikan, kita punya permintaan berapa, kapasitas yang kita punya itu berapa. Lalu yang terakhir adalah cirinya adalah ada ongkosnya, ada ongkos angkut ya barang atau komoditi itu dari sumber ke tujuan ya. Jadi ini ciri-ciri ketika kita menggunakan metode transportasi. Jadi ada sumber tujuannya dulu. Kalau di program linear grafik atau simplex itu kan nggak ada gitu kan, nggak ada sumber tujuan gitu, langsung aja pabriknya, di pabriknya nggak ada proses distribusi gitu. Penentuan jumlah produksi di berapa yang diproduksi kalau yang di program linear simplex ataupun grafik. Kalau ini ada proses distribusi pemindahan barang. Bagaimana cara memecahkannya? Di sini ada dua ya, ada dua tahapannya. Kita membuat tabel awal dan tabel optimum. Untuk pertemuan ini saya kalau dijabarin semua mungkin akan panjang sekali durasi waktunya. Di sini saya akan bahas yang awal dulu, yaitu aturan NWC atau Northwest Corner atau pojok kiri atas, atau metode inspeksi atau ongkos terkecil atau least cost. Ada juga yang menyebutkannya. Kemudian ada metode FAM, Vogel Approximation Method, metode Vogel ya. Ini adalah tabel awalnya. Nanti kalau udah ketemu tabel awalnya, nanti baru kita optimumkan. Ya, dari tabel awal yang udah ketemu nih, milih yang mana nih, ada NWC, inspeksi atau FAM. Kita pilih salah satunya. Biasanya sih ambil yang paling kecil biayanya, baru kita optimumkan. Cara metode yang digunakan untuk mengoptimumkan tabel ini adalah dengan satu stepping stone, yang kedua adalah modified distribution atau MODI. Ya, bentuk matriknya seperti ini ya. Jadi nanti ada tabel. Bentuk tabelnya seperti ini. Di sini menunjukkan A itu daerah asal atau sumber, T itu tujuan ya, atau supply atau tempat tujuan yang kita mau kirim ya. Kemudian T itu adalah tempat tujuan, S itu adalah supply-nya. Supply ini kapasitas yang tersedia ya dari si sumber gitu. Misalkan sumber ini A1, ini asalnya misalkan dari pabrik 1. Berapa kapasitasnya gitu yang tersedia gitu, supply-nya. Kemudian ada D, atau D itu demand atau permintaan. Jadi si tujuan ini punya permintaan berapa, kita taruh di sini. Ya, tujuan kedua punya permintaan berapa di sini. T tujuan J, DJ. Kemudian ada XIJ. XIJ itu nih ya, XIJ yaitu jumlah barang yang angkut dari A ke T. Jadi jumlah barang yang bakalan diangkut ini berapa banyak itu dari sumber ke tujuan. Nanti taruhnya di sini nih. Ini nanti yang akan kita cari, kita hitung. Berapa sih yang kita mau kirim ke tujuan? Berapa yang kita mau kirim ke tujuan 2 gitu. Dan C ini menunjukkan cost atau biaya. Ini paling pojok kanan atau biasanya di sini dikotakin gitu tuh biaya, menunjukkan biaya ya. Besarnya biaya. Kalau kolomnya atau selnya di sini, kotaknya di sini berarti biaya untuk dari A1 ke T1 gitu. Ya. Itu ya, jadi biaya transport C. Biaya transport itu nanti ketika kita menentukan berapa biaya transportnya, ini ongkosnya ya. Ongkos per satu unit C itu. Besarnya transport, biaya transport untuk satu unit gitu barang. Itu di sini bentuknya. Nanti kalau ditanya berapa biaya transportnya, tinggal dikali aja jumlah biaya per unitnya dikali dengan jumlah barang yang diangkutnya. Kaliin.
jumlah permintaan harus sama dengan jumlah ketersediaan. Artinya supply kalau dijumlahin itu harus sama dengan demand-nya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas atau kita akan cari bagaimana menyelesaikan metode transportasi dengan metode NWC atau Northwest Corner atau pojok kiri atas. Ini merupakan metode yang paling awal ya. Alokasikan barang itu mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Patokannya adalah kita cari kotak atau sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Ingat-ingat, paling kiri atas. Nih cara-caranya. Aturannya yang pertama, pengisian sel atau kotak itu dimulai dari ujung kiri atas. Lalu alokasikan jumlah maksimum. Yang dialokasikan adalah jumlah berapa yang dikirim tadi, yang X ya, XIJ tadi, sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Jadi kalau tadi kan kita udah tentuin kotak, kemudian kita isi sesuai dengan kebutuhan atau dengan suplainya, ada berapa kebutuhannya, cukup atau enggak. Lalu kalau sudah, lalu kan ini masih ada sisa atau enggak di suplai atau demand-nya. Kalau masih ada berarti pindah ke kanannya. Tapi kalau tidak ada sisa maka bergerak kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Itu gimana caranya ngabisin suplai ini? Suplai ini kita habisin lalu supaya demandnya juga penuh gitu, habis juga gitu, terpenuhi gitu. Itu intinya. Langsung saja ke contoh yang pertama. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut ini pastinya tidak boleh melebihi produksi yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Ini ada tabel ya, menunjukkan jumlah produksi ya, kemudian jumlah minimum yang harus disimpan. Kemudian ada biaya angkutnya juga, semuanya dalam mata uang ya satuannya. Nah ini pabrik P1, P2, P3, demandnya gudang G1, G2, G3, G4, G5, S-nya supply-nya. Ini biayanya ya, nanti dibikin tabel. Ini yang diketahui pasti biaya ongkos, biaya transportasi per unitnya, itu ongkosnya. Ini kapasitas pabrik pertama itu supplier, jadi supplier hanya punya 800, pabrik kedua punya 600, pabrik ketiga punya 1100, jumlahnya 2500. Kemudian gudang pertama itu request minta 400, gudang kedua minta 400 juga, gudang ketiga itu harus terisi 500, gudang keempat 400, gudang kelima 800. Jumlahnya harus sama, harus seimbang. Ini untuk kasus-kasus yang seimbang ya antara supply dan demand. Nanti ada lagi kalau yang tidak seimbang, posisi yang tidak seimbang, supply lebih besar atau demand lebih besar, ada lagi metodenya. Ini kita bahas ini dulu. Prosedurnya yang pertama kita isikan kolom, mulai kolom dari kiri atas tadi dengan mempertimbangkan batasan persediaan permintaannya. Jadi kita isikan kolom atasnya dipertimbangkan dengan supply dan demand-nya. Selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Terus aja gitu. Ini caranya ya. Ini tabelnya ya. Jadi pabrik ada gudang. Ini biayanya. Nanti kita tinggal isi nih berapa sih kita isi harusnya ini di sini nih. Gitu ya, sampai ini habis demandnya, supply-nya juga habis. Yang pertama pojok kiri atasnya adalah di sini ya. Yang pertama pojok kiri atasnya adalah di pojok yang P1 G1. Kita harus isikan berapa nih? Kita harus isikan berapa?
Si gudang itu minta 400. Pabrik pertama punya 800 suplai. Maka gudang pertama bisa kita isi seluruhnya dari pabrik pertama sebanyak 400. Langsung saja. Gitu. Berarti kan ini sudah terpenuhi 400, berarti demand di sini habis ya. Udah 0. Makanya gudang pertama ini udah nggak bisa diisi lagi. Kita isikan semuanya 0, 0 dan 0 sehingga ada sisa. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita cari lagi pojok kiri atasnya. Ya ini kan yang jadi pojok kiri, yang kosong ini nih, yang sekarang yang akan kita lihat. Kalau yang udah terisi ini nggak usah. 0, 0, 400 ini nggak usah kita lihat. Berarti kalau gitu kotaknya ini nih. 80, 60, 60, 30. Nah, yang pojok kiri atasnya yang mana? Yang ini pojok kiri atasnya. Sel P1G2. Kita isi berapa? Kalau di sini ada sisa berarti 400 kan, karena udah diisi di sini di pabrik di gudang pertama 400. Di sini juga ada 400, sama 400, di sini juga 400. Maka kita isikan di sini 400. Ya, sehingga untuk pabrik pertama ini sudah habis kosong, kita nolkan untuk kolom berikutnya. Begitupun gudang kedua ini juga sudah terpenuhi ya demandnya, maka kita nolkan juga untuk kotak yang sel berikutnya. Sekarang semuanya sudah terisi nih, yang atas, yang kolom kedua, kolom 1 gudang kedua, gudang pertama udah terisi. Tinggal pabrik ini nih, yang ada 6 orang nih, 6 kotaknya nih. Ya, pabrik kedua, pabrik ketiga, gudang 4, gudang kelima. Ini masih belum terisi. Caranya gimana? Lagi-lagi kita tentukan yang paling kiri atas adalah ini. Kotak yang berada di posisi kiri atas yang belum keisi adalah di kotak yang P2G3. Berapa yang kita isi? Di sini ada 500 mintanya, terus pabrik kedua ada 600. Berarti langsung aja kita isi di sini 500. Kita habisin. Tuh. Ini habis gudang ketiga, kita isi di sini 500. Berarti di sini sisa 100. Tinggal kotak yang ini, 4 kotak. Ya, pojok kiri atasnya yang mana? Yang ini. P2G4. Berarti ini kotak di sini nih yang harus kita isi. Berapa harus kita isi? Tadi di sini masih butuh 100. Masih ada si suplai pabrik kedua ini ada 100 kan? Karena yang 500 sudah dikirim ke gudang 3. Sementara gudang 4 ini butuh 400. Berapa yang diisi? Yang paling minimum di sini adalah 100. Kita isikan di sini 100. Maka pabrik kedua habis. Gudang keempat masih ada sisa dong. Ini belum bisa keisi. Masih ada sisa, Pak. Sebesar 400 dikurangi 100, 300. Harus tersisa hanya 2 kotak. Berarti pojok kiri atasnya adalah ini. Kita isi berapa di sini? Di sini kita punya 300, di sini punya 1100. Tuh. Nah, tinggal kita kurangi. Ini kita isi 300. Harusnya 300 ya. Harusnya 300. Nanti sininya tinggal 800 nanti. Kita edit dulu ya. Mohon maaf, mana tadi? Nah, ini ya, kita ganti. Harusnya di sini 300. Nah. Oke, di sini tadi sampai sini kita isi 300 karena tadi 400. Maka di sini habis. Di sini tinggal 1100 dikurangi 300, hasilnya 800. Tinggal masukin di sini 800. Kemudian suplainya habis, demandnya habis. Nah, maka rutenya berarti ini P1G1, P1G2, P2 ke G3, P2 ke G4, P3 ke G4, P3 ke G5. Berapa biayanya? Total biaya. Tinggal kaliin aja nih. 400 kali 50, 400 kali 80, 500 kali 70, 100 kali 60, 300 kali 60, 800 kali 40. Gitu. Tuh ya.
Oh. 60.300, 40.800. Hasilnya total biaya distribusi atau biaya transportnya adalah 1.430.000. Ini yang paling minimum dengan menggunakan proses pojok kiri atas penentuannya. Jadi metode NWC atau pojok kiri atas atau Northwest Corner itu membutuhkan biaya 1.430.000 biayanya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini rutenya dari sini ke sini ke sini, terus ke bawah, terus ke bawah. Lanjut adalah dengan metode inspeksi. Yang kedua metode inspeksi dan atau matrik minimum atau biaya terendah atau metode least cost. Ya, kalau tadi kita tentuin selnya itu berdasarkan pojok kiri atas. Nah, kalau yang inspeksi ini kita lihat biayanya, ongkos terkecilnya tadi, kotak yang punya ongkos terkecil, jadi bisa acak-acakan nih. Ya, penentuannya aturan sama, penentuan pengisian alokasi barangnya juga sama kayak tadi, hanya saja penentuan kotaknya yang berbeda. Ini aturannya ada satu, pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biaya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih, sesuaikan kembali, cari total biayanya, sama kayak tadi ya. Nah, ini soalnya sama, tapi kita pengen cari gitu ya, sehingga nanti ada perbandingan di antara NWC kemudian yang least cost atau metode biaya terendah kemudian nanti ada FAM, mana yang biaya terkecil. Nanti itulah yang tabel yang menjadi tabel awal untuk dilakukan optimasi tabel menggunakan stepping stone atau modified distribusi atau MODI. Tinggal kita isikan gitu kan, di antara ini semua yang paling kecil berapa biayanya. Ini ya, yang paling kecil ongkosnya 30, 40, 40, 40 ya. Ya. Nah, yang paling kecil adalah 30 ini, kotak ini. Kalau tadi kan pojok kiri atas gitu, sekarang kita cari yang berdasarkan yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah 30. Kotak ini nih paling kecil. Berapa yang harus diisi? Pabriknya punya 800, gudangnya minta 800. Ya udah kita penuhi aja 800 di sini. Maka ini habis ya, pabrik pertama habis, yang gudang kelima juga sudah terpenuhi semua. Lalu ini ada kotak-kotak yang belum terisi nih, atau belum habis. 40, 70, 70, 60, 60, 40, 80. Mana yang paling kecil lagi? Yaitu 40. Ada dua nih 40-nya. Terserah nanti pilih yang mana, bebas. Kalau sudah ini kita pilih yang ini atas saja ya. Berapa yang harus kita pilih? Di sini kita tentukan. Kotak ini menjadi pilihan kedua. Ya, karena yang kecilnya ini ada dua nih, kotak yang ini nih dengan kotak yang ini. Maka kita coba, boleh di sini juga kok. Tapi saya paling coba di sini dulu. Berapa yang diisikan di sini? Gudang minta 400 nih. Ya, kemudian pabrik punya 600. Ya, kita isikan semuanya. Kita penuhi permintaan gudang pertama dari pabrik kedua. Berarti ini sisa 200, di sini sisa habis 0. Tersisa kotak ini nih. Mana yang biaya paling kecil? 40 ini. Ya, kita isikan di sini biaya paling kecil 40, ya. Berapa biaya 40-nya? Gudang 2 itu butuh 400, kemudian punya 1100 di pabrik 3. Ya udah, kita isikan di sini 400. Ini habis, gudang kedua sudah terpenuhi. Di sini sisa 700. Tadi di sini sisa 200. 200 dan 700 ya. Iya, 700. Tinggal 4 kotak nih. Mana yang paling kecil? 60, ada 3 nih. Silakan bebas mau pilih yang mana. Gitu. Mau di sini dulu boleh, di sini boleh, di sini dulu juga boleh. Kita cari yang atas dulu. Berapa yang diisi di kotak atas ini ya? Yaitu tadi sisa berapa nih? 200, suplainya pabrik 2 punya 200, gudang 4
punya 400. Jadi gudang 4 itu dari pabrik kedua kita isi 200. Ini 0, habis pabrik kedua. Tinggal yang 2 ini. Berarti di sini tinggal 200 nih. 60 tinggal isi bebas, yang mana ini dulu juga boleh. Ya, ujung kanan dulu nih yang ini. Kotak ini kita isi berapa? Di sini ada 700 tadi ya. Di sini minta 500. Ya, tinggal kita penuhi aja. Ini 500. Berarti ini sisa 700 kurang 500, sisanya 200. Ya, di sini 200, sisanya di sini 200. Sama ya. Pas di sini berarti tinggal kita isi 200. Itu ya, jadi semua sudah terisi berdasarkan biaya terkecil. Tinggal nanti dikaliin aja. Kotak ini kali 800 kali 30, 40 kali 8 400, 60 kali 200, 40 kali 400 tambah 60 kali 500, 60 kali 200. Berapa biaya transportnya? Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini berdasarkan biaya terkecil. Nah, biaya totalnya seperti ini. 800, 400 semua, dan hasilnya 1.100.000. Lebih kecil daripada Northwest Corner. Ya, menggunakan biaya terkecil. Apakah akan selalu lebih kecil? Belum tentu, tergantung soalnya nanti. Makanya harus tiga-tiganya harus dihitung supaya kita bisa ada perbandingan. NWC berapa totalnya, list cost berapa, atau metode biaya terendah berapa, baru nanti Vogel approximation yang FAM juga berapa. Tadi 1 juta berapa tadi ya NWC ya? NWC itu 1.430.000 ya, 1.430.000. Kalau yang list cost 1.100.000. Nah, ini ternyata lebih kecil nih, 1.100.000. Kita lihat apakah model FAM itu akan lebih kecil daripada ini ya. Jadi kita mau menentukan tabel mana yang mau dipakai ya dengan menggunakan ini ya, 3 perbandingan ini. Oke, selanjutnya itu adalah model metode FAM. Ini cukup besar ya, banyak materinya, jadi banyak, waktunya juga cukup panjang. Tadinya saya mau satukan, cuman nanti di pertemuan berikutnya saja untuk yang metode optimumnya, stepping stone dan modifikasi distribusinya. Metode FAM ini lebih sederhana sih penggunaannya dibandingkan dengan yang tadi. Ini menggunakan tidak memerlukan jalur tertutup. Caranya gimana sih? Ini hanya mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom ataupun baris. Itu penentuan kotaknya. Kalau tadi penentuan kotaknya itu lihat pojok kiri atas, kemudian yang kedua itu kita tentuin kotaknya berdasarkan biaya terkecil. Nah, yang ketiga ini kita cari selisih biaya ya, selisih biaya yang terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk tiap kolom dan tiap baris. Nah, dari selisih ini kita nanti pilih yang paling besar selisihnya. Kalau sama kayak tadi, alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahannya ini, penyelesaiannya yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kita hitung ya. Kemudian pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Nah, kalau udah ketahuan selisihnya nih, poin 1, cari nih baik di kolom atau baris ya yang paling besar hasilnya. Lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, maka pilih yang bisa memindahkan barang paling banyak. Nah, lihat kapasitasnya nanti.
Kemudian dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, ini kalau udah ditentuin ini baris atau kolomnya, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya. Dan pastinya diisikan dengan sel yang biayanya paling kecil. Kemudian yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya sudah terpenuhi tadi, kita tidak ikutkan gitu pada proses berikutnya. Ulangi langkah 1 dan sampai dengan 4 hingga semua lokasi terpenuhi. Ya, ininya ya. Nih, contoh soalnya masih sama. Ya. Oke, kita menggunakan langkah pertama, percobaan pertama, pengulangan pertama ya. Pertama kita cari selisih. Mana biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua yang terendahnya. Berarti kan antara 30 dan 50. Kita kurangi. Nih. Atau ya kolom dulu ya, mohon maaf. Ini yang paling kecilnya berapa? 40 sama 50, berarti 50 kurangi 40. Kemudian kolom kedua paling kecilnya 40 sama 70. Kolom ketiga atau gudang ketiga 60 sama 70, berarti 70 kurangi 60. Gudang keempat 60 semua, 60 kurangi 60 berarti ya. Terus di gudang kelima 30 sama 40. Itu kolom. Sekarang barisnya. Barisnya yang paling kecil pertama 30, berikutnya 50. Itu 50 dikurangi 30. Yang baris kedua, pabrik kedua itu ada 50 sama 40. Berarti tinggal kita kurangi 50 kurangi 40. Baris ketiga atau pabrik ketiga ada 40 sama 40, berarti 0. Berarti kita kurangi di sini. Nah, ini kan ini 30 sama 50 20. Ini 50 sama 40 hanya 10. Ini terkecil kedua 40 40 0. Yang kolom juga sini 30 sama 40 10. Ini yang kecilnya 60 60 0. Ini 60 sama 60 juga nih, jadi 0. Kemudian di sini ada 40 sama 70, 70 kurang 40 sama dengan 30. Kemudian 40 sama 50. Ini adalah hasilnya 10. Ini kan ada 10, 30, 0, 0, 10. Kemudian 0, 10, 20. Mana yang paling besar selisihnya? Yaitu gudang kedua atau kolom kedua dengan selisih 30 paling besar. Ya, kita tinggal isikan saja. Ke kotak mana ini kita isikannya? Ingat biaya yang paling kecil kita isikan di antara 40 70 80. Yang paling kecil biayanya adalah 40. Berapa yang kita mau isikan di sini ya? Permintaannya 400, gudang punya 1100, ya kita kasih aja semuanya 400 di sini. Ya, berarti gudang kedua nih habis. Sudah terpenuhi semua. Berarti di sini gudang kedua, pabrik ketiga ini tinggal 700. Ya, suplainya per kapasitas pabrik ketiganya. Udah gitu. Ulangi lagi. Karena belum terisi semua gitu, ada kotak-kotak yang belum terisi. Kalau kotak-kotak yang udah terisi ini gak usah diikutin lagi ya. Tinggal kotak 50, 60, 60, 30, cari lagi selisihnya. 40, 70, 60, 50, cari lagi selisihnya. 80, 60, 60, 40, cari lagi selisihnya gitu ya. Begitupun kolomnya. Cari selisihnya. Nah, ini selisih kedua. Tadi kan gini kan, ini udah 0, ini sisa 700. Udah tinggal, ini berarti 40 kecil pertama, berikutnya 50. 50 kurang 40. Nah, 10. Ini enggak. Ini masih 60 kurang 60, 0. Ini juga 60 kurang 60, 0.
Ini 40 kurangi 30, 10. Kemudian kolom ini ada 50 sama 30 sama dengan 20. 40 sama 50, 50 kurang 40, 10. Kemudian di sini ada ini ya, 40 kurangi 60 kurangi 40 berarti hasilnya 20. Ada dua yang sama, kita mencari selisihnya. 10, 0, 0, 10, 20, 10, 20. Ada dua terbesar nih, selisih terbesar ya, yaitu pabrik ketiga atau baris ketiga dan baris pertama. Ini kita mau pilih yang mana gitu. Kalau kayak begini kita lihat yang paling kecil ya. Jadi lihat ininya ya, jumlah kapasitas yang paling besarnya ya. Kapasitas yang paling besarnya adalah 800 ya. Berarti kita tentukan ini ya, kan kalau ini cuma 700, kita penuhi dulu yang paling besar ini ya. Jadi ketika kita sudah tentukan yang paling besar, berarti baris ini kita akan kita isi. Cuman kotak mananya yang harus kita isi kita belum bisa tentukan ya. Jadi karena cara menentukannya sama aja. Kita lihat biaya yang paling kecilnya dulu, yaitu 30 di gudang kelima. Kita isi berapa? Di sini adalah kita butuh 800, kita punya 800. Kita isi aja di sini 800. Ini habis, ke bawah juga habis. Jadi tinggal kotak ini doang nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 yang belum terisi. Ya, ininya habis, ini sisa masih 600, ini masih 700, ini habis, ini 400, ini 500, ini 400, ini udah habis. Itu pengulangan yang kedua. Pengulangan ketiga sekarang. Tinggal ketiga, tinggal ini ada 2 baris dan 3 kolom yang belum. Sama kayak tadi. 40, tinggal kurangi aja nih, 40 kurangi 80 ya, 80 kurangi 40 yang terbesar ya, 40. 70 kurangi 60, ini 60 kurangi 60, yang ini 60 sama 40. Wah, harusnya ini 20 ya, mohon maaf, 60. Ntar kita coba, ini 20 ya. Tipe terus nih. Oke. Ini juga, ini yang terkecilnya 60 berarti 0, ini 20, ini 0, 60, ini 40. Berarti kolom yang pertama, yang gudang pertama nanti nih yang akan kita isi. Isinya di mana? Yang di sini P2 atau yang P3. Lihat biayanya, yang paling kecil yang mana, yaitu 40, maka kita isi di sini sebanyak, mintanya 400, pabrik kedua ada 600, kita penuhi semuanya, kita kasih 400. Nah, ini habis, ini tinggal 200, 400 dikurangi 600 dikurangi 400, hasilnya 200. Ya, tinggal 4 kotak ini yang belum. Caranya gimana? Ulangi iterasi keempat atau pengulangan keempat. Ya tinggal tentukan aja, ini udah 0. Ini berarti tinggal dikurang, cari lagi selisihnya. 70 kurangi 60, 10, 60 kurangi 60, 0. 70 kurangi 60, 10, 60 kurangi 60, 0. Sama berarti ya hasilnya. Nah, tinggal ada 2 angka yang sama, 10 sama 10, kita tentukan yang paling besar. Ini demand atau supply, kan ini 200, 700, 500, 400. Berarti ini kita tentukan, kita isikan, kita isi di sini. Ya, kita isi yang biayanya paling kecil. Ya, kolomnya yaitu 500. Ya, kenapa 500? Karena si pabrik ketiga ini masih punya 700. Ya, kita isikan aja semuanya. Ya kan? Di sini 200,
Di sini sisa 200. Tinggal masuk ke sini 200, ke sini 200, hasilnya 400 habis. Tuh. Oh, jadi jalurnya seperti itu. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Dari 400 dari kolom ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tinggal kali-kali aja dengan biaya totalnya. Nah, tuh. Ini dari sini kan 40 kali 400, 800 kali 30, 40 kali 400, 60 kali 500, itu kan 200 kali 60, 60 kali 200. Hasilnya 1.100.000. Sama dengan tadi yang ini ya, biaya terendah ya. Iya, sama dengan biaya terendah. Ya, H itu 1.100.000. Ketika melihat seperti ini ya menjadi tabel awal, bisa FAM, bisa juga menggunakan yang tabel risk cost atau biaya terendah. Tinggal yang mana nih yang mau kita pakai untuk nanti solusi optimum. Oke, begitu ya. Jadi udah ketemu ya, ini 3 metode transportasi untuk menyelesaikan atau untuk menentukan biaya transportasi paling kecil dengan menggunakan NWC, list cost atau FAM. Ya, tiap studi kasus berbeda-beda. Kebetulan ini sama. Bisa jadi nanti di NWC paling kecil itu bisa. Ya, tinggal nanti untuk dioptimumkannya yang akan ditentukan. Namanya dioptimumkan, biasanya biayanya pasti lebih kecil lagi daripada yang tabel awalnya. Oke, untuk memperkaya atau memperlancar teman-teman memahami perhitungannya, bisa dicoba mengerjakan tugas ini ya. Dicari berapa biaya transportasi untuk studi kasus ini, tugas ini, baik menggunakan NWC, list cost maupun FAM ya. Dan ini supaya ketahuan nanti. Kemudian ini biayanya. Oke. Silakan nanti dikerjakan ya, untuk biayanya seperti ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya tentang bagaimana mengoptimumkannya di metode transportasi ini, yaitu stepping stone dan modi. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, masih sama-sama belajar. Semoga sedikit ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.